Halo dulur, tanya sederhana. Kali ini kita akan mencoba simulasi saldo BPJS kita. Caranya kita harus mengunduh dulu aplikasi BPJS-nya di App Store atau Play Store. Cari BPJS-ku, kemudian download. Setelah download, kemudian kita buka itu aplikasi, kemudian login melalui dengan nama akun juga password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kalau belum, kita harus daftar dulu ke pendaftaran peserta baru, mengisi semua formulir. Kemudian setelah itu baru kita bisa login kembali menggunakan nama akun, kemudian password yang sudah kita daftarkan di pendaftaran peserta baru, untuk masuk ke pendaftaran pengguna BPJS-ku. Setelah itu kita masuk, kemudian baru kita bisa melihat saldo yang ada di dalamnya berdasarkan masa kerja dan masa kepesertaan BPJS kita. Setelah itu kita akan mengetahuinya berapa tabungan atau hasil keringat yang masuk lewat BPJS. Kemudian kita bisa melakukan simulasi untuk melihat seberapa besar BPJS yang bisa kita dapatkan atau saldo yang kita dapatkan dari pembayaran iuran rutin BPJS. Dengan masuk ke fitur simulasi, di situ ada JHT. Dalam JHT itu ada 3 kolom yang bisa kita isi. Pertama adalah upah, kemudian tahun, kemudian saldo awal. Saya mencoba simulasi dengan upah 4 juta rupiah, kemudian tahunnya 10 tahun ke depan dengan saldo minimalnya 1 juta. Kemudian kita cek hasilnya adalah 41.202.271 rupiah. Cukup mengesankan, tapi ada catatannya. Jumlah tersebut itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, upah tetap tidak longsor, kemudian iuran perusahaannya 3,7% dibayarkan per bulan, tenaga kerja 2. Selain iuran tenaga kerja 2%, kemudian besaran pengembangan 7% oleh pihak BPJS. Lalu iuran dibayarkan per bulan. Kalau sekarang kan masa pandemi, jadi ada relaksasi yang membolehkan perusahaan tidak membayar BPJS untuk sementara waktu. Jadi saldonya mungkin bisa stagnan atau naik sedikit. Kemudian saya melakukan simulasi jaminan pensiun. Di sana juga ada 3 kolom. Pertama tanggal lahir, kemudian upah, juga kenaikan upah. Saya isi upah 4,6 juta, tanggal lahir 20/10/1988, kenaikan upahnya 2%. Hasilnya sangat berbanding terbalik, itu hanya 7 jutaan saja. Kenapa? Karena tidak seperti besaran iuran yang kita bayarkan kepada BPJS dan hanya mengacu pada inflasi 5%, PDB 6%, dan iuran tetap. Jadi wajar nilainya lebih kecil dibanding jaminan hari tua. Kemudian bagi Anda yang berencana mengambil saldo yang ada di BPJS-nya, itu bisa mendatangi kantor BPJS tenaga kerja atau jam sostek terdekat. Namun ada sejumlah syarat yang harus kita penuhi sebelumnya. Anda bisa baca syarat yang ada itu seperti peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, kemudian peserta mengundurkan diri atau mengalami perumahan. Syarat-syaratnya bisa Anda penuhi: kartu peserta BPJS di bawah, KTP, KK, kemudian keterangan berhenti bekerja, keterangan habis kontrak, atau
kemudian membawa buku rekening, kemudian foto diri terbaru, formulir pengajuan JHT, kemudian NPWP. Untuk pengajuan formulir pengajuan JHT-nya bisa lewat aplikasi BPJS-ku ya. Nah, itu tadi beberapa syarat untuk mencairkan saldo yang ada di BPJS. Semoga Anda tidak melakukannya dan tetap menyimpannya hingga 3 digit atau selebihnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon di-share dan subscribe ya kawan. Semoga bermanfaat, sehat selalu, semoga tetap bekerja untuk menghidupi nafkah keluarga. Terima kasih.